Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Saya ingin percaya bahwa kita sama-sama merindukan hadirat Tuhan. Kita boleh bergabung dalam ibadah online kita. Dan biarlah melalui peribadatan yang kita lakukan tidak mengurangi hikmat kesungguhan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita menaikkan pujian kita semua baik. Karena kita percaya bahwa Tuhan terlalu baik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Jika kami ada hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama katakan dari semula telah Kau tetapkan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama katakan pujian dari awal, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan dari masa depanku yang penuh harapan. Kita sama-sama katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita sama-sama katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu bahkan bimbingan-Mu yang begitu nyata sehingga kami ada hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, satu tujuan kami Tuhan, bersatu melalui pujian, penyembahan dan doa kami pada pagi hari ini semuanya karena kemurahan-Mu, dan tujuan kami adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan pada kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkarya melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memberikan kami semangat baru, sukacita baru, bahkan dorongan baru, agar kami boleh menjalani hari-hari kami dengan semangat, dengan sukacita bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, meninggikan nama-Mu yang hidup. Mari kita percaya, kita bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin percaya bahwa kita bersukacita hari ini, amin. Karena Tuhan Yesus ada buat kita. Dan mari kita sama-sama naikkan pujian kita, datanglah ke baiknya dengan hati yang bersyukur dan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan kebaikan dengan hati bersyukur, dalam pelatarannya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, dan Dia menunggu panjang akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan. Seperti apa bahwasanya selamanya kasih setia, bersyukurlah kepada Tuhan. Seperti apa bahwasanya selamanya kasih setia. Hari ini kita bersama-sama dari awal dan kita lagi menjadi penyelamat kita di hari ini. Datanglah kembalinya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, dan Dia rindu pada akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, seperti apa bahwasanya selamanya
kepada Tuhan selagi nafas, bahwasanya ku selamatkan kasih bersyukurlah kepada Tuhan selagi Dia baik, bahwasanya ku selamatkan kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan selagi Dia baik, bahwasanya ku selamatkan, bahwasanya ku selamatkan, bahwasanya ku selamatkan, bahwasanya ku selamatkan kasih setia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ingin percaya bahwa kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, orang yang percaya, orang-orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, penyertaan Tuhan adalah sepanjang umur kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita telah melimpah di hati kita. Sekarang tiba saatnya kita bersama-sama merenungkan, belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini kita dengar boleh menguatkan kita, boleh membawa kita ke kehidupan yang lebih baik lagi, yang berproses bersama Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, perlindungan kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap hati kami. Mari kita bersama-sama katakan pujian ini, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Engkau sertaku. Kita bersama-sama nyanyi pujian ini dari awal. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sampai sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Maulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kita bersama-sama katakan pujian dari awal. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa.
Sekali lagi kita mau bernyanyi, sungguh lagi kita mau memakan sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang datang di kami boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Biarlah kuat Kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran jiwa kami Tuhan, agar firman yang kami dengar boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam setiap hati pikiran kami, bahkan kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Selanjutnya kepada hamba-Nya kami persilakan. Shalom jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kita masih dalam keadaan yang sehat. Dan saya sangat senang bahwa hari ini saya mendapat kesempatan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah, kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh mendapat kesempatan untuk belajar, mendengarkan firman dan isi hati Tuhan bagi kehidupan kami. Sebab kami tidak pernah diciptakan untuk hidup di luar Tuhan, untuk hidup tanpa Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah Kau melawat kami dengan isi hati-Mu, dengan nasihat-Mu, dengan kebenaran-Mu yang begitu ajaib bagi kehidupan kami. Sehingga kami boleh disembuhkan, dihiburkan, dikuatkan, dan hidup kami boleh diperbaharui untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin, haleluya. Hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 23. Mazmur 23 adalah ayat yang begitu familiar sehingga mungkin menurut orang ini sudah sesuatu yang menjenuhkan untuk dibahas. Tetapi kalau kita melihat bahwa keadaan kita yang berada di tengah-tengah ancaman corona dan berbagai pergumulan kehidupan kita, kita perlu untuk belajar memahami siapa Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita perlu memahami siapa kita dalam pandangan Tuhan. Sebab semua orang membutuhkan alasan untuk berharap kepada satu hal ataupun kepada satu pribadi. Sehingga kalau waktu sebelum ini, beberapa minggu yang lalu, saya berkhotbah bahwa di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, banyak orang yang semakin takut dan kehilangan pengharapan. Kenapa sampai keadaan seperti itu? Apa yang menyebabkan sehingga bahkan orang percaya ada dalam keadaan seperti itu, terjebak dalam kekhawatiran?
Sebab mereka menaruh pengharapan mereka kepada sesuatu yang tiba-tiba bisa berubah, atau kepada sesuatu yang bisa hilang dari kehidupan kita, yaitu uang, saudara. Sehingga hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan yang masih berkaitan dengan hal kekhawatiran. Sebab hanya dengan belajar firman Tuhan kita bisa mengenal siapa sesungguhnya Tuhan yang kita andalkan di tengah-tengah pergumulan kita hari-hari ini. Kita akan membahas Mazmur 23 dalam beberapa seri, sehingga hari ini saya akan membahas Mazmur 23 yang difokuskan pada ayat yang pertama. Hanya satu ayat Bapak Ibu, tetapi mungkin akan diperluas dengan ayat-ayat yang lain sehingga kita dapat memahami makna yang dalam tentang arti seorang gembala untuk saudara dan saya. Kita lihat Mazmur 23. Kita akan baca dari ayat 1 sampai yang ke-6, tetapi kita akan fokus kepada ayat yang pertama dalam kesempatan minggu ini. 1, 2, 3. Kita baca secara bersama-sama. Bapak Ibu semua yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, mari kita baca bersama-sama. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus kemudian ayat yang kedua berkata, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang ketiga berkata, ayat yang keempat maksud saya, berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu semuanya, Daud mempunyai suatu teologi tentang Tuhan. Daud berkata bahwa Allah itu seperti gembala. Tentu ada alasan mengapa Daud berkata bahwa Allah itu adalah gembala. Kalau kita melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan Daud, dia adalah seorang gembala pada masa muda sebelum dia diurapi dan kemudian diangkat menjadi raja, tetapi melalui suatu perjalanan yang begitu panjang, sehingga di dalam perjalanan kehidupannya dia telah belajar menjadi seorang gembala yang baik, yang bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Sehingga kalau hari ini kita membaca bahwa Daud mengumpamakan Allah adalah gembala, tetapi di dalam perkembangan kehidupan orang Israel, ketika mereka mempunyai kota dengan benteng-benteng yang begitu kokoh, mereka akan berkata bahwa Allah adalah kota bentengku. Ketika mereka berlindung pada suatu batu yang begitu besar daripada musuh, mereka akan berkata bahwa Allah adalah gunung batuku. Artinya bahwa ini adalah suatu ungkapan untuk menggambarkan siapa Tuhan dalam kehidupan Daud. Sehingga kalau kita mencermati bahwa
bahwa Mazmur 23 kata kuncinya adalah Tuhan. Kata Tuhan ini menentukan ayat-ayat selanjutnya. Kita lihat, kita akan mengkaji apa arti dari kata Tuhan yang diungkapkan oleh Daud. Sebab hanya dengan memahami kata ini kita akan melihat bahwa siapa yang diandalkan oleh Daud. Sehingga kalau dalam ayat berikutnya diberkata bahwa walaupun dalam lembah yang kelam, lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, dia tetap tenang. Kita lihat, kalau kita mencermati kata Tuhan yang diungkapkan oleh Daud, kata Tuhan ini memiliki beberapa arti. Kata Tuhan diambil dari bahasa Ibrani yaitu Yahweh. Ini adalah pribadi yang berjumpa dengan Musa ketika orang Israel dalam suatu penderitaan yang begitu hebat di Mesir, bahwa mereka mengalami suatu penderitaan yang begitu berat, dan di sanalah Allah berjumpa dengan Musa dan kemudian memakai Musa untuk membebaskan mereka. Sehingga kalau kita mencermati bahwa kata Tuhan dapat kita cermati di dalam karyanya ketika dia membebaskan orang Israel yang menjadi pilihan Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa bagaimana Tuhan begitu perkasa, begitu kuat, begitu hebat. Bahkan berhala-berhala orang Mesir tidak ada satupun yang dapat menaiki ataupun melawan Tuhan dengan kuasa yang begitu besar. Sehingga kalau kita mencermati kata Yahweh memiliki beberapa arti. Yang pertama itu adalah dia adalah pribadi yang mandiri. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Dia adalah pribadi yang tidak membutuhkan penyebab untuk ada. Dia ada karena dia adalah Allah. Kalau kita ada karena kita dilahirkan. Atau seperti ini, saya ada dalam ruangan ini karena ada seseorang yang membangunnya. Saya memegang mic saat ini dan berbicara kepada saudara dan saya karena ada orang yang membuatnya sehingga ada. Sehingga kita dapat melihat bahwa Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Allah yang adalah pribadi yang tidak membutuhkan orang lain untuk eksis atau untuk hidup atau untuk pun berkarya dalam kehidupan saudara dan saya ataupun dalam kehidupan umat-umatnya. Sehingga kalau kita melihat bahwa kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Sebab apa? Manusia itu penuh dengan keterbatasan. Tetapi Allah adalah pribadi yang ada dalam dirinya sendiri, tidak membutuhkan perkara atau hal yang lain untuk mendukung dia, untuk menyokong kehidupannya. Dia adalah kehidupan itu sendiri, bukanlah pribadi yang membutuhkan sesuatu untuk hidup, tetapi kehidupan itu sendiri. Sehingga kita dapat melihat bahwa Daud ketika menulis Mazmur 23 ini adalah Mazmur nyanyian yang dia nyanyikan bahwa dalam suatu keadaan ketika dia ada dalam suatu gua di mana dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Sehingga di tengah-tengah ancaman yang begitu dahsyat, dia ada dalam suatu goa dan di luarnya ada prajurit-prajurit Saul, bahkan Saul yang mengejar-ngejar dia untuk membunuh. Tetapi dia menaruh harapan kepada Allah
yang tidak terbatas. Bapak Ibu semuanya, banyak orang akhir-akhir ini mengalami ketakutan sebab mereka menaruh pengharapan kepada pribadi yang sama, menaruh pengharapan kepada hal yang lain yang bukan Tuhan. Kita mulai menaruh pengharapan kita kepada usaha kita, kepada kolega kita, kepada orang-orang yang menurut kita dapat membantu kita, yang mempunyai jabatan. Tetapi semua itu tidak menjadi jawaban untuk kehidupan saudara dan saya. Sebab di tengah-tengah dunia yang berubah terus-menerus, kita membutuhkan pribadi yang tidak pernah berubah di dalam kuasa-Nya, di dalam kasih-Nya, di dalam kemahatauan-Nya, di dalam karyanya yang tidak terbatas untuk saudara dan saya. Yang kedua, dari makna kata Tuhan adalah Dia adalah pribadi yang kekal. Dia adalah pribadi yang bukan hanya hadir pada masa lalu, pada hari kemarin, tetapi Dia juga adalah pribadi yang hadir setiap saat, bahkan hari ini ataupun besok. Sehingga di dalam hal ini, makna yang kedua dari kata Tuhan adalah Dia adalah pribadi yang ada dari kekekalan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan yang menjadi pengharapan Daud di tengah-tengah ancaman akan dibunuh oleh Saul, yaitu Tuhan yang tidak pernah hadir. Maksud saya adalah Tuhan yang tidak pernah tidak hadir dalam setiap keadaan, musim ataupun pergumulan Daud. Dan itu pun Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus sampai hari ini. Dia adalah pribadi yang tidak pernah tidak hadir. Sehingga kita dapat melihat bahwa keberadaan Tuhan sebagai Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dapat diandalkan, tidak pernah berubah. Hanya keadaan kita berubah. Seperti tahun-tahun kemarin, kita bisa berkunjung ke berbagai tempat, liburan ke berbagai tempat, atau berlibur kapanpun. Kita bisa ngumpul tanpa ada jarak seperti sekarang. Dan kemudian berubah menjadi serba terbatas. Mobilitas kita terbatas. Banyak orang yang mengalami kebangkrutan. Banyak orang yang kehilangan keluarga. Tetapi realita pergumulan kita tidak mengubah keadaan Tuhan sebagai Tuhan yang terus hadir. Sehingga kalau kita melihat bahwa ada orang berkata bahwa wah, sepertinya Tuhan sudah tidak ada ya. Banyak orang yang mengalami kerugian, banyak orang yang mengalami keadaan yang tidak menentu, banyak orang yang mengalami keadaan yang begitu parah akhir-akhir ini. Sehingga banyak orang yang merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, gitu, seperti itu. Mungkin mereka tidak akan berkata bahwa Tuhan itu nggak ada. Bahkan orang-orang Kristen pun mungkin nggak berkata bahwa Tuhan itu sudah berada. Tetapi kesediaan mereka untuk membangun hubungan dengan Tuhan, kesediaan mereka untuk terus merenungkan firman Tuhan, kesediaan mereka untuk membangun hubungan pribadi, itu mulai pudar karena keadaan yang menurut mereka bahwa Tuhan sudah tidak bisa diharapkan atau Tuhan sudah tidak hadir dalam keadaan yang seperti ini. Tetapi apakah benar bahwa Dia tidak ada? Daud berkata bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir. Bahkan Daud berkata bahwa dalam lembah kekelaman, ada terjemahan lain yang menggunakan kata lembah bayang-bayang
mau dia ada. Sehingga hari ini Bapak Ibu, Tuhan, saudara, dan saya adalah pribadi yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan, saudara, dan saya adalah pribadi yang tidak pernah kasihnya berkurang hanya kita tidak kalau kita tidak setia sama Tuhan. Kasihnya tidak ditentukan oleh bagaimana kita mengasihi Tuhan, tetapi kasihnya kepada saudara dan saya itu ditentukan oleh suatu kebenaran bahwa Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah bukan pribadi yang memiliki kasih, tetapi secara keseluruhan Dia adalah kasih. Sehingga di dalam hal ini, apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kalau hari ini mungkin kita kehilangan pengharapan, tenggelam di dalam pergumulan kita, fokus kita mulai bergeser dari berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kepada mengandalkan kekuatan kita. Hari ini Tuhan kembali menyapa kita untuk kembali kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan yang tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lanjut pada makna yang ketiga dari kata Tuhan yang diandalkan oleh Daud, yang diandalkan oleh sang pemazmur di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah ancaman yang begitu dahsyat. Yang ketiga adalah kata Tuhan memiliki arti pribadi yang benar. Seperti saya katakan bahwa Allah adalah kasih. Secara keseluruhan Dia adalah kasih. Begitupun dengan keadaannya bahwa secara keseluruhan dari pribadi Allah itu adalah kebenaran. Bukan seperti saudara dan saya yang memiliki perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang baik, karena kita mengenal Allah. Tetapi Allah secara keseluruhannya adalah pribadi yang benar. Sehingga di dalam hal ini Dia adalah pribadi yang tidak pernah melakukan kelalaian, kesalahan dalam keputusan dan tindakannya maupun karyanya berkaitan dengan ciptaannya, yaitu saudara dan saya. Kalau iblis menjatuhkan atau membinasakan Adam dan Hawa, mereka berkata bahwa mereka tidak akan mati memakan buah yang terlarang itu. Tetapi Allah berkata kepada mereka, mereka akan mati. Sehingga di dalam hal ini iblis mengambil bagian kesempatan bahwa Allah itu tidak benar. Allah itu tidak bisa dipercayai. Kamu tidak akan mati, melainkan kamu akan menjadi seperti Allah, bisa menentukan nasib sendiri, sebab kamu mengetahui apa yang benar, apa yang baik, dan apa itu yang jahat. Tetapi kenyataannya, apakah mereka mengerti apa yang baik? Tidak sama sekali. Kecenderungan hati manusia setelah jatuh dalam dosa adalah melakukan dosa dan kejahatan. Tapi Allah adalah kebenaran. Dia adalah pribadi yang bisa dipercayai. Dia adalah pribadi yang bisa diharapkan dalam setiap keadaan kita. Sehingga kalau kita melihat bahwa dalam kehidupan kita, kalau kita melihat dalam hubungan kita dengan sesama kita, contoh yang paling sederhana adalah ketika kita menjalin hubungan dengan orang yang menjadi pacar kita, pasti kita akan berusaha mengenal siapa dia. Sebab kita menginginkan
orang yang baik, orang yang benar. Sehingga kita akan melakukan suatu pendekatan, mengenal siapa dia, bagaimana perjalanan kehidupannya, bagaimana masa lalunya, bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana karakternya. Sebab manusia itu memiliki kecenderungan berbuat dosa. Sebab manusia itu karena berbuat dosa sehingga ada kemungkinan untuk tidak bisa dipercayai. Tetapi lain hal dengan Tuhan yang kita sembah. Tuhan, saudara dan saya, Dia adalah pribadi yang tidak pernah salah, yang tidak pernah memiliki kelalaian yang berkaitan dengan kehidupan saudara dan saya. Dia adalah pribadi yang bisa diandalkan. Sehingga seperti yang saya katakan bahwa kalau kita ingin menjadikan seorang kekasih kita, pacar kita akan mendekati orang itu, berusaha mengenal dia, dan kemudian kita memberikan suatu keputusan apakah kita akan melanjutkannya, dan kemudian kita mempercayakan kehidupan masa tua kita, kehidupan berkeluarga kita, mempercayakan masa depan anak-anak kita. Tetapi dengan Tuhan, secara keseluruhan Dia adalah pribadi yang tidak pernah melakukan kelalaian, yang tidak pernah berubah di dalam keputusannya untuk mengasihi seseorang. Dia adalah pribadi yang konsisten apapun keadaan orang itu. Sehingga kalau kita melihat bahwa kasih dan keselamatan tidak ditentukan oleh kelayakan seseorang, tetapi ditentukan oleh suatu kebenaran bahwa Tuhan itu adalah kasih. Sehingga Dia melihat manusia dalam keadaan berdosa, dan upah dosa ialah maut. Sehingga Dia tidak ada cara lain, tidak ada keputusan yang lain selain mengasihi saudara dan saya, berkorban untuk saudara dan saya, menebus saudara dan saya melalui pengorbanannya di kayu salib, sehingga kita mendapat pembenaran dan kita diselamatkan dan dipulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Itulah beberapa makna berkaitan dengan kata Tuhan yang disembah oleh Daud di dalam pergumulan yang begitu berat. Di dalam pergumulannya yang mengancam bukan hanya kesehatan seperti saat ini kita melihat corona bisa mengancam kesehatan kita dan bahkan kematian kita. Tetapi sudah jelas bahwa dalam keadaan Daud bukan hanya kesehatan Bapak Ibu. Yang diinginkan oleh Saul adalah kematian Daud. Tetapi di tengah-tengah ancaman yang begitu besar, pergumulan yang begitu berat, menjadi seorang pelarian itu tidak menggeser iman dan pengharapannya kepada Tuhan yang bisa diandalkan ini. Sebab Dia adalah pribadi yang mandiri, yang bisa melakukan segala perkara dari dirinya sendiri. Terus kemudian dia adalah pribadi yang kekal, yang tidak pernah tidak hadir, dan Dia adalah pribadi yang benar, yang dapat dipercayai. Banyak orang mungkin berkata bahwa dia adalah orang baik, tetapi belum tentu benar. Tetapi Allah, karena Dia adalah kebenaran, berarti sudah pasti Dia adalah orang baik. Dia adalah pribadi yang baik. Kita melihat bahwa begitu dahsyatnya pengenalan Daud terhadap Allah, sehingga kita melihat bahwa di tengah-tengah pergumulannya dia tetap kuat. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Sebab dia tahu siapa yang dia sembah, siapa yang dia andalkan. Bapak Ibu semuanya, tidak ada cara lain untuk di dalam keadaan yang semakin mencekam, keadaan yang semakin sulit,
supaya kita terlepas dari kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, selain dari satu kenyataan bahwa kita membangun hubungan dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sebab hanya dengan firman Tuhan kita mengenal siapa Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada kata yang berikut. Kalau tadi kita membahas kata Tuhan yang disembah oleh Daud, masih dalam ayat yang pertama kita berlanjut kepada kata gembala. Daud berkata seperti ini, Tuhan yang begitu dahsyat, yang menciptakan segala isi semesta alam, Allah yang tidak hadir atau kekal, Allah yang benar sehingga bisa diharapkan, Dia adalah gembalaku. Kalau kita melihat bahwa kata gembala yang dipakai oleh Daud untuk mengungkapkan Tuhan berkaitan dengan kehidupannya sebagai domba daripada Allah, dia menggunakan bahasa Ibrani yaitu kata ra'a. Kata ra'a ini memiliki beberapa makna. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan kembali melihat bahwa dalam dunia Timur Tengah, penggunaan nama kepada suatu benda, kepada hewan, kepada binatang, kepada orang, pemakaian nama adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu pribadi, untuk menggambarkan siapa orang itu. Sehingga kalau kita melihat bahwa kata Tuhan yang digunakan di sini bukan nama pribadi seperti saya Matius, bukan, tetapi ini adalah berkaitan dengan karakternya, yaitu dia adalah pribadi yang tidak terbatas, Allah yang mandiri. Terus kemudian adalah Allah yang tidak pernah tidak hadir dalam setiap musim, keadaan, kehidupan, pergumulan kita. Dan kedua adalah Allah yang benar. Itulah Tuhan. Sehingga kalau kita memanggil Yesus adalah Tuhan, Dia adalah pribadi yang sama yang diungkapkan oleh Daud. Sehingga kalau nanti dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, berarti dia sedang mengungkapkan seperti ini. Tuhan yang maha kuasa itu, Dia adalah gembala atau pribadi yang pertama adalah yang hadir untuk merawat kawanan domba. Sehingga kalau kita melihat bahwa ini adalah suatu ungkapan Daud dalam sebuah perjalanan kehidupan di mana dia sebagai seorang gembala begitu fokus dengan domba yang dipercayakan kepadanya, di mana dia merawat domba-domba dengan sedemikian rupa. Terus selanjutnya adalah kata gembala dalam kaitannya dengan Tuhan adalah Tuhan adalah gembalaku yang hadir untuk memastikan bahwa domba-domba tidak kelaparan karena mendapat makanan. Jadi yang pertama adalah kehadiran Tuhan berkaitan dengan kehidupan Daud sebagai umat, sebagai domba Allah adalah yang pertama untuk merawat Daud, untuk merawat umatnya, untuk merawat saudara dan saya. Terus kemudian yang kedua adalah orang yang hadir atau pribadi yang hadir untuk memberi makan
sangat berharga bagi seorang gembala. Terus kemudian yang ketiga, makna atau arti dari kata gembala, yaitu Tuhan berkaitan dengan kehidupan umatnya, yaitu saudara dan saya, yang diwakili oleh Daud di dalam hal ini adalah orang yang hadir untuk menuntun domba-domba. Jadi Bapak Ibu, Daud berkata bahwa sekalipun dalam lembah kekalahan, di tengah-tengah pergumulan, dia berkata bahwa dia tidak kekurangan, sebab pribadi yang maha mulia, pribadi yang begitu agung, pribadi yang bisa dipercayai, pribadi yang menciptakan segala sesuatu, yang hadir di tengah-tengah kehidupannya adalah dengan satu maksud, yaitu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan Daud. Daud mengungkapkan bahwa Allah bukan hanya hadir untuk merawat, memberikan makan, tetapi juga menuntun. Sebab kalau kita melihat bahwa dalam konteks orang Israel pada zamannya, pengembalaan itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang gampang. Bukan seperti keadaan kita seperti ini. Domba itu dalam kandang, sudah dibuatkan kandangnya, dan kemudian kalau kita memiliki domba, dimasukkan ke dalam kandang. Dan di samping itu kita sudah mempunyai lahan yang memiliki rumput, sehingga kita bisa mengambil rumput-rumput tersebut dan diberikan kepada domba-domba yang ada di dalam kandang. Tetapi di dalam keadaan yang diungkapkan oleh Daud bahwa domba itu harus dituntun, baik untuk mencari makan ataupun mencari air, ataupun kembali kepada kandangnya. Sebab pada saat itu penggembalaan itu berpindah-pindah tempat. Dan daerah Israel di mana Daud berada pada saat itu bukanlah suatu daerah yang secara keseluruhan itu memiliki rumput, Bapak Ibu. Sehingga di dalam hal ini domba-domba untuk menemukan makanan, menemukan air, harus dituntun oleh sang gembala. Sehingga kita dapat melihat bahwa Daud di dalam keterbatasannya, dia menyadari bahwa pertolongan bagi kehidupannya hanya datang daripada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang dia alami, hanya Tuhan yang bisa menolong Daud. Dan berikut adalah Daud sedang menekankan bahwa betapa manusia itu tidak berdaya tanpa Tuhan. Sehingga kalau kita melihat bahwa seperti yang saya katakan bahwa kata gembala dari bahasa Ibrani yang pertama adalah untuk merawat. Ini suatu gambaran ketergantungan seorang kepada Allah. Seperti halnya domba kepada sang gembala. Seperti yang kita ketahui bahwa domba itu tidak mempunyai pertahanan diri, tanduk, cakar, bahkan lari pun tidak cepat, Bapak Ibu. Bahkan mereka adalah pribadi atau maksudnya adalah hewan yang gampang sekali tersesat, sehingga Yesus mengumpamakan manusia
seperti domba yang tersesat. Artinya bahwa betapa mudahnya orang tersesat, kehilangan pengharapan, mengalami kekhawatiran. Begitu rentannya kehidupan manusia tanpa Tuhan. Seperti yang Bapak Gembala katakan bahwa berjaga-jagalah, sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelan. Kita melihat di sini bahwa Daud berkata bahwa dia adalah dombanya Allah. Artinya bahwa dia bisa saja diterkam oleh iblis melalui kekhawatiran, kehilangan pengharapan, atau apapun yang digunakan oleh iblis. Tetapi di dalam hal ini Daud melekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan di tengah-tengah lembah kekelaman, di lembah bayang-bayang maut, di mana dia bisa saja kehilangan nyawa pada saat itu. Tetapi dia berkata bahwa kalau Allah yang merawatku, kalau Allah yang menjamin kehidupanku, kalau Allah yang menuntunku, maka aku tidak kekurangan. Bapak Ibu semuanya, Daud berkata bahwa karena Allah adalah gembalanya, dia tidak kekurangan. Tetapi kalau kita melihat dalam konteksnya, ketika Mazmur ini ditulis, ini adalah Mazmur yang lahir dari suatu keadaan di mana Daud secara manusia kehilangan semuanya, menjadi seorang pelarian, terjebak dalam sebuah gua, dikepung oleh orang-orang Saul, oleh Saul sendiri yang menginginkan kematiannya. Tetapi dia berkata bahwa dia tidak kekurangan apapun. Kita mau lihat bahwa sepertinya ini adalah suatu keadaan yang kontradiksi, yang tidak masuk akal. Dalam keadaan yang begitu parah, dia malah berkata bahwa dia tidak kekurangan. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat ajaib. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat indah untuk kita menggali maksud dan firman Tuhan. Sehingga di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah corona yang terus mewabah, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kebinasaannya, kita membutuhkan iman dan kepercayaan, keyakinan yang seperti Daud katakan bahwa sekalipun dalam lembah kekelaman, di ancaman maut sekalipun, di tengah-tengah keadaan yang menurut manusia suatu kecelakaan bagi Daud, tetap dia berkata bahwa dalam keadaan apapun aku tidak kekurangan, sebab Tuhan yang membimbing aku, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan dia berkuasa atas semuanya, Tuhan yang kekal, yang tidak pernah tidak hadir dalam setiap musim kehidupannya, Tuhan yang benar, yang di dalam semua ucapan, firman-Nya, tindakannya itu dapat dipercayai. Dia berkata bahwa aku tidak kekurangan, sebab apapun yang terjadi seizin Tuhan, apapun yang terjadi dalam rencana Tuhan, bukanlah satu kerugian, bukanlah satu kecelakaan, tetapi yang pasti mendatangkan kebaikan. Sebab Tuhan yang merawat Daud, sebab Tuhan yang menjamin kehidupan Daud,
Sebab Tuhan yang menuntun daun. Bapak Ibu semuanya, apakah ada orang yang menginginkan keadaan seperti ini? Corona di mana-mana. Mungkin bagi orang dunia pada umumnya ini adalah sesuatu keadaan yang merugikan. Tetapi sebagai domba-domba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, yang hidup di dalam tuntunan Tuhan, kita akan menemukan bahwa ini bukanlah suatu keadaan yang merugikan, tetapi keadaan di mana Tuhan sedang membawa kita kepada keadaan yang lebih baik. Sebab kalau kita mencermati keadaan di mana adanya virus corona membuat kita kembali berpikir, siapa yang kita andalkan dalam kehidupan kita? Keadaan di mana virus corona mengancam kehidupan kita, kita kembali merenung, siapa gembala saya? Apakah itu uang? Apakah itu orang-orang terdekat saya adalah gembala saya? Apakah aset-aset saya adalah gembala saya yang menjamin kehidupan saya? Yang Alkitab berkata bahwa ngengat dan karat dapat merusaknya, dan pencuri bisa mencurinya dari kehidupan saudara dan saya. Sehingga ada seseorang berkata seperti ini, di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa, suatu krisis itu normal. Sekali lagi saya katakan bahwa di tengah-tengah dunia yang kita ada sekarang ini yang telah jatuh dalam dosa, krisis itu adalah sesuatu yang wajar. Sebab dosa ada di dalamnya. Dan berikut adalah keadaan krisis yang kita alami, itu akan mengekspos, itu akan menunjukkan kepada kita siapa gembala kita, siapa berhala kita. Krisis yang kita alami akan membawa kita kepada suatu kesadaran bahwa tidak ada yang bisa diharapkan selain Tuhan yang adalah gembala yang begitu mengasihi saudara dan saya. Sehingga kita melihat bahwa Yesus di dalam perjanjian baru berkata bahwa Akulah gembala. Akulah gembala. Bukan hanya gembala yang umum Bapak Ibu, tetapi dia berkata bahwa akulah gembala yang baik. Bukan hanya sembarang gembala, tetapi dia adalah gembala yang baik. Dia adalah pribadi yang setia, yang dapat diandalkan, yang tidak meninggalkan domba-dombanya. Sehingga kalau kita melihat bahwa Tuhan itu begitu setia, bahkan mengorbankan nyawa demi domba-dombanya yang adalah saudara dan saya. Kita melihat bahwa inilah yang digambarkan oleh Daud, bahwa Allah itu adalah pribadi yang baik. Allah itu adalah gembala yang baik. Dia adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sehingga kalau kita melihat Yesus berkata bahwa dia adalah gembala yang baik, yang mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya, itu semua bukan hanya sebuah ucapan, tetapi sebuah sikap hati, keputusan, dan tindakan yang dia buktikan dan dia lakukan hanya semata-mata dia menginginkan keselamatan domba-dombanya. Semata-mata dia menginginkan bahwa saudara dan
kehidupan yang bukan hanya ke dalam kehidupan yang sementara, tetapi Alkitab berkata bahwa kehidupan yang kekal. Kita melihat bahwa inilah realita siapa gembala yang disembah oleh Daud dalam kehidupannya. Kita melihat Daud itu banyak pergumulan, Bapak Ibu, banyak masalah. Kalau kita berpikir bahwa wah, jadi Daud itu enak ya, jadi seorang raja seperti itu, memerintah sebuah kerajaan yang begitu besar. Tetapi kita lupa bahwa di dalam perjalanannya dia mengalami proses yang begitu panjang, proses yang berliku-liku, pembentukan Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi apakah dia menyerah, putus asa, dan bahkan ketika dia jatuh dalam dosa, ketika Allah mengutus seorang nabi Nathan untuk menegur dia, dia berkata dengan tegas bahwa akulah orang itu. Dan ketika diperhadapkan dengan hukuman Allah, dia berkata bahwa adalah lebih baik jatuh kepada tangan Allah, adalah lebih baik jatuh ke dalam tangan Allah. Sebab dia mengerti dan memahami bahwa kehadiran Tuhan, kehadiran Allah dalam kehidupannya adalah gembala yang adalah untuk menuntun, membantu, mendisiplinkan, sehingga Daud boleh dibawa dan dituntun kepada suatu keadaan yang lebih baik. Apapun keadaan kita, apapun dosa saudara dan saya, seperti yang Daud katakan bahwa lebih baik kembali kepada Tuhan daripada berjuang dengan kekuatan sendiri. Bapak Ibu semuanya, krisis dan lembah kekelaman pasti dialami oleh setiap orang, termasuk saudara dan saya. Sebab kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi Alkitab berkata seperti ini bahwa di dalam semuanya Allah turut untuk mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Di dalam kesemuanya Daud berkata bahwa hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata yang akan mengikuti Daud. Begitupun dalam kehidupan kita, domba-domba dan kepunyaan Tuhan. Allah turut mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara dan saya, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Seperti yang Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa dalam semua keadaan Allah turut bekerja. Artinya bahwa Allah tidak pernah tidak hadir, dan satu-satunya kepentingannya atas kehidupan saudara dan saya adalah mendatangkan perkara yang baik, mendatangkan keuntungan untuk saudara dan saya. Dunia atau orang pada umum boleh berkata bahwa keadaan semakin buruk, tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan seperti halnya Paulus, di tengah-tengah penderitaannya dia berkata bahwa Allah turut mendatangkan kebaikan. Seperti Paulus katakan kepada jemaat-jemaat di Roma, dalam penderitaan mereka, dalam suatu perjalanan iman mereka dibunuh, disiksa. Tetapi Paulus berkata bahwa di dalam kesemuanya apapun yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan inilah yang dimengerti oleh Daud bahwa apapun keadaan kehidupan Daud, dia tidak kekurangan apapun. Dalam hal ini adalah hal yang baik. Sehingga kalau kita melihat bahwa kalau dia dikejar-kejar oleh Saul, dia berkata bahwa itu pun baik, sebab yang mengizinkan itu adalah Allah yang adalah gembala Daud, yang begitu mengasihi Daud. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 35 berkata demikian.
berkata seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat ke-37 berkata, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dan itulah yang dinyatakan oleh baik Daud maupun Paulus, bahwa di dalam seizinnya gembala yang baik itu, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Sehingga kalau kita melihat kembali kepada Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja bagi setiap orang yang mengasihi Bapa di surga di dalam Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik itu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan menyadarkan kita bahwa tidak ada perkara apapun yang terjadi tanpa seizin Tuhan, dan semuanya mendatangkan kebaikan. Tidak ada keadaan, pergumulan yang dapat memisahkan saudara dan saya dari cinta, kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga Yesus berkata bahwa Bapa-Ku lebih besar dari siapapun, dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dombanya, umatnya, dari dalam tangan Bapa di surga. Biarlah dalam keadaan seperti ini, dunia semakin jahat, keadaan terus berubah, kita menemukan alasan untuk tetap mengucap syukur dan tidak kehilangan pengharapan sukacita, sebab Tuhan adalah gembala yang mengasihi, menyertai, mendampingi, merawat, memberikan kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar untuk saudara dan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Seperti halnya Daud di tengah-tengah pergumulannya, di tengah ancaman yang begitu besar dari pihak Saul, tetapi dia tetap berkata bahwa dia tidak kekurangan apapun yang baik, sebab dia ada dalam perlindungan Tuhan, sebab dia ada di dalam penyertaan Tuhan, sebab semua terjadi seizin Tuhan dan semuanya mendatangkan kebaikan. Kalau Daud berkata bahwa dia tidak kekurangan, berarti dia dalam keadaan yang cukup, sebab Tuhan bersamanya. Biarlah kami Tuhan di akhir zaman ini, dalam pergumulan kami, perjalanan kehidupan kami tetap percaya kepada Tuhan dan menerima kebenaran bahwa semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami, dan Tuhan adalah pribadi yang cukup bagi kami, sebab Dia adalah pribadi yang mengerti, memahami, mengasihi kami, dan itu ditunjukkan oleh kesediaannya memberikan nyawa untuk kami sehingga kami boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama naikkan pujian kita. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapat kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat, lawatan dan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Bapa di surga, ibarat telah selesai hari ini, tetapi kami percaya bahwa persekutuan dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, itu terjadi secara sempurna, sehingga berkat penyertaan, kasih karunia melimpah dalam kehidupan kami. Semua jemaat menjadi kekasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan, ibadah telah selesai hari ini. Jaga kesehatan Anda, terapkan protokol secara baik, sehingga di lain kesempatan kita boleh bersama-sama berada di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.